Cek cek, yo, what's up guys? Oke, jadi kali ini kita bahas lagi mengenai hasil dari EA Spring EG. Nah, sekarang sudah masuk ke minggu ke 15. Minggu ke 15 berarti sudah 3 bulan lewat 1 minggu ya. Oke, jadi minggu kemarin ya, minggu lalu ya, minggu ke-14 itu kita sudah BEP ya. Kita sudah BEP tapi belum saya WD ya. Saya masih terus lanjut pakai AI ini ya, masih belum saya WD karena AI ini dia pakai autoload ya, pakai autoload. Jadi setiap nambah saldo ya, setiap nambah balance itu loadnya akan selalu bertambah kayak gitu. Jadi bagus sekali ya untuk misalnya kita pengen modal kita, balance kita untuk berkembang atau grow gitu loh, grow lebih banyak. Jadi kalau misalnya balance semakin banyak, otomatis loadnya akan semakin besar dan profit juga akan menyertai, ikut sejalan kayak gitu ya. Nah, makanya ini belum saya WD. Tapi ya semoga aja ya bisalah, maksud saya bisa bertahan kayak gitu. Karena ya lumayan ini ada SLTP, kecuali kalau misalnya ada book nggak ada SLTP-nya. Itu aja sih yang jadi hambatan atau masalah di AI ini. Oke, jadi kita langsung aja cek hasilnya ya. Apakah sekarang masih ada pun posisi? Oh, tidak ada ya. Oke, tidak ada pun posisi, tidak ada pun posisi ya. Karena ya ini kan saya notif ke HP. Jadi kalau misalnya ada pun posisi, dia pasti muncul notifnya terus. Nah, kalau misalnya ada book juga harusnya muncul notif ya. Cuma saya kurang tahu karena dia tidak isi SLNTP-nya. Tapi saya pernah nih coba kalau misalnya ada book seperti itu, kalau kita kemudian modified untuk tab-nya sendiri, nanti dia akan muncul untuk SL-nya. Karena ini kan pakai SL plus, jadi dia akan muncul sendiri untuk SL-nya. Jadi bakal langsung close kena SL gitu loh, min berapapun nanti gitu. Jadi kayaknya lebih baik kalau misalnya ada book tunggu sampai profit ya, pas sampai profit baru kita close manual. Jadi nggak usah diubah edisi SL maupun dimodifikasi untuk TP-nya. Nah, berarti kalau minggu ke-15 ini berarti kita lanjut untuk hasil ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 11 ya. Oh, dapat sekitar 62 ya. Nah, ini dah saya bilang tadi bahwa dia semakin berkembang, modalnya semakin bertambah terus, maka lotnya juga akan semakin banyak nih. Dari lot 8, 9 ya, 10 ya, 10 nih, terakhir 11. Kenapa balik lagi ke 10 dan lagi ke 11? Itu karena ada loss ya. Jadi pas di 11 dia loss, sehingga modalnya itu belum cukupi untuk outlet ke 11 lagi. Jadi masih tetap ke 10. Pas lagi bertambah baru dia ke 11 lagi kayak gitu. Oke, dapat 62 ya. Jadi dari 220 ya, 220 udah BEP. Dapat 60% lagi ya. Wow. Jadi bener-bener ini auto load ya perkembangannya. Kemungkinan grow-nya setelah 100% akan lebih banyak lagi kayak gitu. Oke, kita lanjut untuk hariannya ya. Kita cek untuk hariannya. Dari tanggal 7, berarti ini benar-benar rame ya yang minggu ini ya. Kenapa? Karena biasanya ini EA-nya dia sangat jarang untuk open posisi ya. Open posisinya pas ada news atau lagi volatil ya. Jadi lagi volatil, geraknya naik cepat atau turun cepat, itu baru dia ada open posisi. Makanya ini coba kalian cek untuk video-video awal itu, dicek reviewnya ya, dicek hasilnya. Itu sampai ada 2 sampai 3 hari dia tidak ada pun posisi. Hari keempat baru ada pun posisi. Nah, itulah makanya minggu ini sangat bersahabat sekali ya untuk channelnya, volatilnya, newsnya, sehingga HA-nya setiap hari pun posisi. Ini untuk tanggal 7 ya. Tanggal 7 dapat 11 tuh. Lotnya 8 sama 9 ya.
Duh, kena SL semua ya. SL. Nah, kalau misalnya dilihat dari MK5 ya, untuk persentase untuk apa namanya profit rate dan loss rate ya. Nah, itu masuknya adalah di sini di close-nya loss atau close profit kayak gitu. Jadi kemungkinan ya memang realnya juga lebih banyak di close di loss gitu. Close di loss dibandingkan dengan close di profit, karena dia kalau misalnya close di loss nih, dol min dol ya, loss 0,4 min 2 0,24 min 1. Tapi kalau misalnya dia profit ya, sekali profit tuh dapat 1 nih, 2 dapat 8 tuh, dapat 8. Ini juga dapat 10 langsung kayak gitu. Jadi walaupun close profitnya sedikit ya, sedikit persentasenya cuma 30-40 persenan, tapi sekali dia close profit itu profitnya lumayan banyak ya. Jadi dapat menalangi atau menutup dari hasil loss seperti ini. Tuh, benar kan? Oke, ini baru tanggal 7, kita cek lanjut ke tanggal 8. Ini tanggal 8. Nah, ini tanggal 8 ya. Tuh, minus. Ini profit sekali, minus profit. Dan ini yang terakhir profit banyak langsung 17. Padahal ini cuma 3 min 1 min 1 min 1. Ini profit cuma 1, ini profit cuma 0,8, belum dapat tutup. Terakhir baru langsung 17 gitu. Ini semua kena SL ya. Kena SL karena SL-nya di sini dia yang berubah. Jadi trailing stopnya di SL ya. SL plus. Dapat 8-nya, dapat 8 lumayan. Padahal ini udah min berapa ini ya? Coba min 3 4 5 7 ya, sekitar 9 lah ya. Kemudian kena profit 17 langsung, hasil akhirnya profit. Inilah yang saya bilang tadi bahwa sekali dia misalnya profit itu dapat menutupi dari loss. Tapi ini untuk hasilnya minggu ini ya, karena minggu sebelumnya kapan ya itu ya, minggu kira-kira minggu ke 11 12 ya, saya agak-agak lupa. Yang awalnya itu profit sampai 35% ya, 37% itu ya. Ya, awalnya 37% untuk minggu itu. Kemudian minggu depannya malah loss sampai dengan 20%-an kayak gitu. Ya, itu kemudian terjadi karena pas perang itu ya, pas benar-benar lagi perang, lagi berita-beritanya perang. Jadi benar-benar awalnya profit 30-an persen, 37%, minggu depannya langsung loss sekitar 20%. Tapi akhirnya recovery ya, recovery akhirnya. Itu kalian bisa cek di video sebelumnya ya, cek aja untuk hasilnya, ini benar-benar real ya. Kemudian kita lanjut ke tanggal 9. Oh ya, untuk jenis akunnya ini akun pro ya, karena di akun pro ini spreadnya untuk GBP ini lebih rendah dibandingkan dengan akun standar. Di akun pro ini spreadnya sekitar tuh 8 sampai 5 sampai 8 ya, itu 5 sampai 8, sedangkan di akun standar itu 8 sampai 10-an. Jadi ini lebih rendah, jadi lebih enak kalau misalnya pakai AI ini, karena SL-nya dia apa namanya lebih cepet ya. Jadi lebih banyak dapat profitnya gitu. Apalagi kalau misalnya tanpa komisi, karena kalau misalnya kita pakai raw split atau zero split otomatis akan kena komisi. Nah, bayangkan kalau misalnya loss min 1,6 misalnya kan gitu kan. Terus lotnya ini lumayan gede. Karena untuk komisi kan perhitungannya kan pakai lot ya, persentasenya dikali dengan lot. Kalau misalnya sekitar lotnya 0,05 gitu kan, kena charge min 0,40 gitu, otomatis dapat 1,6 tadi jadinya min 2. Jadi kan apa namanya lebih besar untuk lossnya, karena udah close loss ditambah dengan komisi, jadi lebih banyak untuk lossnya.
bisa-bisa pas profit juga kan, pas profit otomatis dikurangin ke komisi dong, jadi profitnya juga lebih dikit jadinya kayak gitu. Makanya perhitungannya ya udah pakai akun pro aja. Nah, kita kembali lagi, ini tanggal 9 ya, cuma ada 3 posisi, profit semuanya dapat 5. Oke, kemudian kita cek lagi tanggal 10. Oke, ini lebih ramai ya, 28 tanggal 10. Oh. Nah, kenapa nih gede-gede ya, besar-besar sekarang? Tapi tadi saya bilang bahwa auto load ya. Kalau misalnya modal awal cuma 100, itu paling kecil ada lotnya 0,03 sampai dengan 0,05an ya, 0,05an. Saya kalau misalnya dia turun, price-nya turun 10 pips lah atau 100 poin lah, cuma dapat 5 gitu kan, 5 USD. Tapi kalau misalnya lotnya 0,10 ya, cepat turun di 10 pip atau 100 pip, dapatnya langsung 10 USD kayak gitu. Jadi lebih banyak jadinya karena lotnya semakin besar. Kita ke tanggal 11 ya. Oh, tanggal 11 dapat 8 ya. Oke, lumayan. Ini minus. Nah, ini juga seimbangnya sejalan dengan loss ya. Karena misalnya kalau misalnya lotnya sudah besar, otomatis profitnya besar juga dan akan sebanding dengan loss yang besar kalau misalnya close loss ya. Jadi sebenarnya sama aja sih ya untuk resikonya, baik berapapun untuk modalnya maupun berapa penambahan dari balance-nya, karena resikonya tetap auto load, jadi sama aja. Sama aja maksud saya di sini adalah anggap aja modal 100 nih, lotnya 0,01 dengan modal 200 dengan lot 0,02, resikonya sama kan ya. Nah, kayak gitu dah contohnya. Oke ya, ini lumayan, ini masih tetap saya pakai, saya lihat lagi untuk perkembangan kedepannya ya. Semoga tidak ada lagi book ya, karena memang sangat bahaya kalau misalnya ada book, tidak ada SL, tidak ada TP, bener-bener bikin kaget, mending jantungan ya. Mending kalau misalnya profit langsung close deh itu, daripada nunggu lossnya banyak. Apalagi kalau misalnya lotnya besar ya, lotnya besar kemudian otomatis kan sekali open trade kena spread, lumayan lah minusnya ya, lumayan minusnya. Padahal kalau misalnya nggak ada SLN TP dan belum profit ya lumayan kalau misalnya close loss. Oke, untuk hari ini belum ada trading ya, mungkin lagi channelnya, kita cek channelnya lagi slow ya. Oh, benar-benar lagi slow sih, kita coba cek di M5. Oke, benar-benar lagi slow ya. Oke, kita biarkan aja, hari ini belum ada open ya, karena dia eksekusinya dia pakai pending stop ya, pending stop order ya, pending stop. Jadi terus akan muncul untuk notifikasinya pending stop, dan price-nya juga agak bisa maaf bukan price tapi SLTP-nya itu terus modify kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah tereksekusi nih untuk pending stop ordernya, langsung nanti ordernya tiap detik itu bakal ada notifikasi bahwa SL dan TP-nya itu modifikasi terus ya, tiap detik sampai dia close ya, entah dia loss atau dia profit kayak gitu. Sebenarnya lebih bagus kalau misalnya notifnya keluar cepet nih, keluar cepet ya, terus akhirnya muncul lagi notif close profit, itu biasanya loss ya close-nya. Tapi kalau misalnya nih pertama dari eksekusi terus ada modified, habis itu dia diam sama semenitan ya atau 2 menit, kemudian muncul lagi modified habis itu close, itu jamin profit ya, bahkan lebih banyak profitnya.
Itu yang dari pengalaman yang saya pakai ya, saya lihat notifikasinya. Nah oke, jadi cukup untuk minggu ke-15 ini, cukup sekian dulu untuk reviewnya ya. Silakan dipertimbangkannya. Saya rasa hati-hati juga dalam pemakaian AI ini karena book tanpa ada SLNTP ya, jadi hati-hatinya cuma di sana aja. Dan saya bukan developer, jadi saya bukan nggak bisa untuk ubah-ubah biar tidak ada bug ya seperti itu, karena memang dari sistemnya dari AI-nya sendiri yang seperti itu, dan belum ada versi baru lagi ya. Semoga developer AI ini mengeluarkan versi baru ya, sehingga dia bisa fix bug-bug yang telah terjadi kayak gitu. Oke, dan akhir kata saya ingatkan kembali bahwa disclaimer ya, segala investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam melakukan investasi, gunakanlah uang dingin atau uang yang Anda siap untuk kehilangan, oke? Apalagi trading merupakan high risk atau risiko tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.